Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya di rumah. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai perubahan materi dan klasifikasi materi ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu materi dan peran kimia dalam kehidupan. Apa itu materi? Kalau kita ingat kembali, yaitu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi mempunyai massa, kemudian dia juga materi perlu ruangan ya. Kemudian selanjutnya untuk mengetahui bahwa suatu materi telah mengalami perubahan atau tidak, maka kita harus memahami sifat-sifat dari suatu materi. Apa saja sifat-sifat materi? Yaitu yang pertama dikaitkan dengan perubahan, yang kedua dikaitkan dengan ukuran. Yang dikaitkan dengan perubahan yaitu ada sifat fisika dan sifat kimia. Kemudian yang dikaitkan dengan ukuran yaitu ada sifat intensif dan ada sifat ekstensif ya. Selanjutnya, nah, sifat fisika dan kimia materi. Sifat fisika di sini itu tidak melibatkan perubahan apapun ke zat yang lainnya, yaitu hanya merubah wujudnya saja yang sudah saya infokan sebelumnya, itu seperti titik leleh, titik didih, massa jenis, viskositas, kalor jenis, dan kekerasan. Atau wujudnya saja yang berubah ya, yaitu sifat fisika. Nah, kalau sifat kimia yaitu sifat zat yang menyebabkan zat tersebut berubah baik dengan sendirinya maupun ketika berinteraksi dengan zat lain ya. Contohnya, kemudahan untuk terbakar, kemudahan untuk mengalami proses perkaratan, kemudian kerentanan untuk mengalami pelapukan dan sebagainya, yaitu ya perbedaannya. Nah, energi menyebabkan perubahan. Jadi yang menyebabkan perubahan itu adalah energi. Nih, misalnya zat semula, zat awal ya, itu mengalami perubahan fisika. Nah, zatnya masih sama kalau perubahan fisika. Tapi kalau perubahan kimia, dia akan berubah menjadi zat lain ya. Selanjutnya, perubahan materi dan energi ya. Di sini ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Nah, bisa dilihat di sini ada yang sedang menggergaji, itu hanya perubahan fisika saja, hanya merubah wujudnya saja dari kayu nanti akan dirubah menjadi bentuk apa. Nah, ini kalau ini seperti ada keterbakaran, itu identik dengan perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia? Perubahan fisika itu tidak terdapat perubahan pada komposisi, itu tetap sama ya. Kemudian perubahan fisika terjadi ketika suatu zat mengalami perubahan pada sifat fisika saja dan tidak pada komposisinya. Misalnya ketika es meleleh, jadi hanya merubah wujudnya saja, tadinya dari beku menjadi zat cair. Kemudian perubahan kimia, perubahan komposisinya berubah ya, yaitu perubahan kimia atau lebih dikenal dengan reaksi kimia terjadi ketika suatu zat berubah menjadi zat lain, misalnya perkaratan besi ya. Selanjutnya, nah, perubahan materi selalu disertai dengan energi. Dalam proses biologis makhluk hidup, pemecahan makanan yang melibatkan enzim sebagai katalis secara jumlah bersih menghasilkan energi yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas. Nah, ini contoh lain dari perubahan materi ya. Ini misalkan dalam proses menghasilkan energi ya dalam tubuh kita. Kita mengkonsumsi glukosa, kemudian dirubah menjadi H2O dan CO2, menghasilkan energinya ATP dan ADP, digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, ini ciri-ciri perubahan fisika ya. Tadi kan ada perubahan fisika dan perubahan kimia, itu bersifat sementara, tidak menghasilkan zat baru, kemudian yang berubah hanya wujudnya saja. Nah, kemudian selanjutnya contoh perubahan fisika, misalnya air menguap, es mencair, kemudian air mengembun, lilin meleleh, bongkahan belerang menjadi serbuk belerang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri perubahan kimia yaitu permanen ya, artinya tidak dapat kembali lagi ke semula.
kemudian terjadi perubahan susunan zat, kemudian biasanya disertai dengan suatu perubahan yang dapat diamati. Misalnya ada gelembung gasnya, ada endapan, ada perubahan warna, kemudian ada perubahan suhu dan menghasilkan zat baru. Nah, ini ciri-ciri perubahan kimia. Selanjutnya, contoh perubahan kimia, misalnya nasi menjadi basi, natrium dilarutkan ke dalam air, kemudian pembuatan tape, kertas dibakar, gas hidrogen dibakar, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh perubahan kimia. Nah, selanjutnya klasifikasi materi. Klasifikasi itu pengelompokan atau penggolongan. Ya, materi tadi yang menempati ruang, yang memiliki massa, yaitu dibagi atau dikelompokkan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal menjadi unsur dan senyawa. Campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, ini pengelompokannya. Selanjutnya, nah ini unsur tadi ya, yang merupakan bagian daripada zat tunggal. Ya, apa itu unsur? Nah, ini unsur adalah komponen pembangun suatu materi. Ini ada sekian banyak unsur ya. Ini adalah tabel periodik unsur. Jadi ada unsur-unsur, ada sejumlah unsur-unsur yang ada di muka bumi ini. Ya. Selanjutnya, nah ada senyawa. Senyawa itu adalah gabungan dua unsur atau lebih yang terdapat dalam suatu materi yang dihasilkan melalui reaksi kimia biasa. Jadi tadi unsur itu zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Tapi kalau senyawa itu gabungan dua unsur. Kemudian sifat senyawa berbeda dengan sifat-sifat dari unsur pembentuknya. Misalnya di sini logam natrium direaksikan dengan klorin. Nah, menjadi natrium klorida. Sifat dari pembentuknya natrium dengan klorin sudah tidak nampak lagi nanti di natrium kloridanya, begitu, karena sudah bergabung menjadi suatu senyawa. Selanjutnya, campuran. Campuran adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih zat dengan komposisi tidak tetap dan masih memiliki sifat-sifat zat awalnya. Jadi campuran ini tidak tentu komposisinya ya. Jadi bisa berbeda jumlahnya antara zat yang satu dengan zat lainnya. Kemudian pada campuran, senyawa-senyawa pembentuknya bergabung tanpa melibatkan ikatan kimia seperti pada senyawa ya. Kemudian campuran dapat digolongkan menjadi campuran homogen dan heterogen. Nah, selanjutnya ini campuran homogen atau serba sama homogen, sudah menyatu. Campuran ini misalnya di sini kalau dilihat dari gambar, ini adalah larutan gula dalam teh. Sudah terlarut antara gula dengan air teh, sudah tercampur rata, tidak bisa dipisah-pisahkan lagi ya. Ini di sini campuran homogen. Kemudian selanjutnya campuran heterogen. Nih, heterogen itu banyak yang dicampur-campurkan. Misalnya air kopi, campuran tanah dengan pasir dan kerikil. Nah, ini ada banyak nih gambaran campuran-campuran ya di makanan-makanan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, bagaimana membedakan zat tunggal, senyawa atau unsur dari campuran? Nah, bagaimana membedakannya? Yaitu zat tunggal memiliki titik didih dan atau titik leleh yang tetap pada satu titik. Itu kalau zat tunggal ya. Tadi zat tunggal itu ada unsur, ada senyawa. Kemudian campuran, titik didih atau titik lelehnya berentang karena senyawanya tidak murni. Ya, kalau tadi zat tunggal titik leleh, titik didihnya tetap. Kemudian campuran dapat dipisahkan dengan menggunakan proses fisika, sedangkan zat tunggal senyawa hanya dipisahkan menjadi unsur-unsurnya. Nah, kemudian di sini perbedaan antara campuran dan senyawa. Yang pertama, campuran terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, kalau senyawa melalui reaksi kimia. Kemudian perbandingan komponen penyusunnya sembarangan, tidak tetap ya, tapi kalau senyawa komponen penyusunnya tetap. Kemudian komponen penyusunnya memiliki sifat masing-masing, artinya masih bisa dibedakan, tapi kalau senyawa itu sudah hilang dari sifat senyawa yang kita campurkan, unsur yang kita campurkan. Kemudian untuk campuran, komponen penyusunnya dapat dipisahkan dengan cara fisis, artinya dengan perlakuan kita memisahkan misalnya antara pasir dengan gulanya itu bisa dipisahkan, masih terlihat. Tapi kalau senyawa itu komponen penyusunnya hanya dapat dipisahkan dengan reaksi kimia, gitu ya.
Nah, cara pemisahan campuran nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.